Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Masyahdin dengan nomor NIM 241011250354, berasal dari kelas 03 SAKK 001. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Desi Fitria dengan nomor NIM 241011200311 dengan nomor kelas 03 SAKK 001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Vinka Rahman dengan NIM 241011201774. Ngaku dari kelas kode 03 SAKK 01. Nah, pada hari ini kelompok 5 akan mempresentasikan pertemuan ke-9 dengan tema uji korelasi. Berikut kita mulai dari pengertiannya. Baik, di sini aku bakal ngejelasin tentang pertemuan ke-9, yaitu tentang uji autokorelasi. Kalian udah tahu belum pengertian tentang uji autokorelasi? Pasti kalian belum tahu kan? Oke, di sini aku bakal jelasin pengertiannya. Uji autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pada periode sebelumnya dalam model regresi. Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu. Karena nilai suatu observasi seringkali dipengaruhi oleh observasi pada periode sebelumnya. Tujuan dilakukannya uji autokorelasi adalah untuk memastikan bahwa residual dalam model regresi bersifat independen atau tidak saling berhubungan. Jika tidak terdapat autokorelasi, maka model regresi yang dihasilkan akan lebih baik, akurat, dan dapat digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih valid. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang metode uji autokorelasi. Yang pertama itu ada uji Durbin-Watson, digunakan dengan membandingkan nilai Durbin-Watson hitung dengan tabel Durbin-Watson. Kriterianya yaitu ada DU lebih kecil dari D dan D lebih kecil dari 4 dikurangin DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Yang kedua itu ada 0 lebih kecil dari D dan D lebih kecil dari DL, maka terjadi autokorelasi positif. Yang terakhir itu ada 4 dikurangi DL lebih dari D dan D lebih kecil dari 4, maka terjadi autokorelasi negatif. Yang selanjutnya, yang kedua itu ada uji Rantes, yaitu alternatif jika uji Durbin-Watson tidak memenuhi syarat. Dasar keputusannya yaitu asim sig kurang dari 0,05 dan maka terjadi autokorelasi. Yang kedua itu ada asim sig lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi. Jadi saya akan menjelaskan dampak autokorelasi. Yang pertama ada estimasi regresi tetap linear dan tidak bias, artinya arah hubungan antar variabel masih bisa saja benar. Yang kedua, namun estimator menjadi tidak efisien sehingga hasilnya kurang optimal. Yang ketiga, varians tidak lagi minimum, membuat model kurang stabil. Yang keempat, ada uji statistik T dan F menjadi kurang dapat dipercaya, sehingga pengambilan keputusan bisa saja keliru. Yang kelima, akhirnya hasil analisis regresi berpotensi menghasilkan kesimpulan yang kurang akurat. Jadi, meskipun model tetap bisa digunakan, tetapi keandalannya menurun jika terjadi autokorelasi. Oke, pertama-tama kita buka laman dari SPSS-nya.
Nah, kita ada di data view. Nah, ini aku menggunakan soal yang ada di modul pertemuan 9, yaitu uji autokorelasi, di mana soalnya ada jika diberikan data sebagai berikut, ujilah dengan menggunakan aplikasi SPSS apakah data berikut lolos uji autokorelasi atau tidak. Analisis hasil olah data Anda dengan benar. Dan di sini ada tahun, kode perusahaan, GCG, CSR, UCAP, dan retur saham. Di sini ada banyak sekali data. Nah, langkah pertama kita harus mengubah semua data ini dalam bentuk Excel. Nah, di sini aku udah mengubah data dalam bentuk Excel. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, pertama-tama kita copy aja semua data tersebut di Excel ini. Lalu kita copy CTRL-C. Lanjut kita paste di SPSS-nya. Nah, di sini semua sudah masuk data-datanya. Nah, kita rapihkan dulu data-data tersebut. Saya udah rapi. Nah, di bagian sini tuh ini masih ada nama-nama bawaan dari SPSS-nya. Nah, kita ubah dulu nama-nama tersebut. Nah, kita ke variable view, klik. Nah, di sini ada name. Nah, kita ubah nama-nama tersebut sesuai yang ada di tabel tadi. Seperti ini ada tahun, ada kode, terus ada perusahaan, terus ada GCG, CSR, terus ada UCAP, dan retur saham. Nah, jika udah semua nama ini diubah, kita balik lagi. Nah, kita cek dulu apakah sudah benar nama-namanya. Nah, jika sudah benar, kita lanjut lagi ke data view. Langkah pertama kita ke analyze. Kita pilih regression, lalu pilih linear. Nah, di sini ada dependent dan independent. Nah, di bagian sini kita masukkan retur saham di dependent dan CGC CRS itu di independent. Dan juga UCAP dia di independent. Nah, habis itu kita pilih statistik, lalu kita centang estimasi, terus model fit dan Durbin-Watson, lalu pilih continue dan klik OK. Di sini akan muncul berbagai data seperti variabel inter, model summary, ANOVA. Nah, tapi kita tuh harus fokus ke model summary-nya. Seperti itu. Nah, di bagian Durbin-Watson ini nilainya berupa 2,2 atau 2227. Nah, pada ini kita fokus aja di Durbin-nya, yaitu nilai Durbin Watson-nya atau DW yang diperoleh adalah 2,2. Berdasarkan kriteria pengambil keputusan, apabila nilai Durbin-Watson-nya berada pada rentang 1,5 hingga 2,5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Seperti itu. Dan demikian, model regresi telah memenuhi salah satu asumsi klasik, yaitu bebas dari autokorelasi, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, lanjut ke uji run test. Langkah pertama ke analyze, terus pilih regression, terus pilih linear, lalu klik yang save, dan kita checklist bagian residual unstandard. Kita residual unstandard kita checklist. Lalu kita klik continue. Kita klik OK. Nah, sini bakalan muncul lagi data-data baru. Kita ke analyze lagi, lalu pilih non parametric test, lalu ke legacy dialog, lalu pilih run. Nah,
Nah, di bagian sini, di bagian understander itu kita masukkan ke testable list. Terus kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul run test-nya. Pada run test ini, kita fokus pada beberapa bagian, yaitu asim site. Nah, kita fokus ke bagian sini. Sini kan nilai 0,85, di mana lebih besar dari 0,05. Maka tidak terjadi autokorelasi atau residual bersifat acak atau random. Nah, number of runs-nya itu kita lanjut ke number of runs-nya, yaitu nilainya 24. Di sini kan nilai 24 menunjukkan jumlah urutan atau run-nya dari residual positif dan negatifnya. Biasanya ini tuh berarti artinya dari residual positif dan negatif. Selanjutnya itu ada, jadi berdasarkan hasil run test ini diperoleh nilai asim psych itu sebesar 0,085. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual bersifat acak atau random sehingga tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi klasik autokorelasi. Lanjut. Kesimpulan, uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan residual antar periode. Metode yang sering digunakan adalah Dartin-Watson atau DW dan run test. Model regresi yang baik harus bebas dari autokorelasi. Jika tidak terdapat autokorelasi, maka hasil regresi menjadi lebih valid dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan penelitian. Ada gambaran dari tabel sumarinya. Nah, di sini kan kita fokus ke tabel sumarinya aja nih. Di sini kita lihat nilai Darwin-Watsonnya atau DW. Nah, nilai itu kan 2,2 berdasarkan nilai Darwin-Watson apabila berada pada rentang 1,5 hingga 2,5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi ini. Nah, dengan demikian model regresi ini telah memenuhi salah satu asumsi klasik, yaitu bebas autokorelasi, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, di sini kita lihat lagi nih di bagian run test-nya. Nah, kalau di bagian run test, kita fokus aja pada nilai asim psych, di mana nilainya itu 0,085. Nah, karena 0,085 ini lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi atau residualnya bersifat acak atau random. Walaupun begitu, nilainya berarti maka dapat disimpulkan bahwa residual bersifat acak sehingga tidak terjadi autokorelasi pada model regresi ini. Dan demikian model regresi telah memenuhi syarat asumsi klasik dari autokorelasi. Nah, sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.